Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Anggraini dengan NIM 1263102010009 dari kelas IP 4A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang implementasi tahapan model literasi Piksik pada mahasiswa dalam pembuatan makalah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas literasi informasi yang diampu oleh Bu Arin Prajawinanti. The Piksik adalah pendekatan yang dapat digunakan setiap kali orang dihadapkan pada masalah informasi atau membuat keputusan yang didasarkan pada informasi. Model literasi Piksik dikembangkan oleh Robert Berkowitz dan Michael B. Eisenberg pada tahun 1990. Model literasi Piksik banyak dikembangkan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Keunikan dari model Piksik ialah disebut sebagai problem solving karena di dalam tahapannya dapat menyelesaikan masalah informasi. Selain itu, model literasi Piksik juga bersifat fleksibel karena dapat dikaitkan dengan permasalahan manusia yang menyangkut pengambilan keputusan yang menggunakan informasi sebagai dasarnya. Model literasi Piksik memiliki 6 tahapan. Yang pertama, definisi tugas yang meliputi mendefinisikan masalah informasi dan mengidentifikasikan kebutuhan informasi. Yang kedua, strategi pencarian informasi yang meliputi menetapkan sumber yang mungkin digunakan dan menyeleksi sumber-sumber yang terbaik. Yang ketiga, lokasi dan akses yang meliputi menemukan sumber dan menemukan informasi dalam sumber. Yang keempat, penggunaan informasi yang meliputi terlibat, misalnya membaca, melihat, mendengar, serta mengekstrak informasi yang relevan. Yang kelima, sintesis, meliputi mengatur informasi dari berbagai sumber dan menyajikan sumber. Dan yang keenam, ada evaluasi, yang meliputi nilailah hasilnya dan menilai proses. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari hasil penelitian diperoleh dari wawancara 5 informan yang berasal dari mahasiswa kelas IP 4A, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan serta menyertakan dokumentasi pengamatan saya untuk mengetahui bagaimana implementasi tahapan model literasi Piksik pada mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pertanyaan pertama mengenai definisi tugas. Definisi tugas yang dimaksud adalah bagaimana mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung mendefinisikan masalah informasi yang dihadapi. Jawaban dari informan pertama, saat merasa ada yang kurang, di situ saya butuh informasi untuk menyempurnakannya. Jawaban dari informan kedua, dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar, kemudian mencari artikel yang terkait dengan permasalahan. Jawaban dari informan ketiga, dengan mencari informasi yang lebih akurat kepada orang yang lebih tahu, seperti bertanya ke dosen atau kakak kelas yang update tentang informasi terpercaya. Jawaban informan keempat, mencari jalan keluar dengan teori literasi informasi. Jawaban informan kelima, meninjau dengan informasi yang sesuai. Berdasarkan hasil wawancara bahwa informan dapat mendefinisikan masalah informasi yang dihadapi melalui bertanya kepada seseorang atau pihak yang lebih memahami permasalahan dan mengidentifikasi kembali masalah informasi dengan melihat literatur yang sesuai. Selain itu, peneliti juga menyertakan dokumentasi diskusi kelompok melalui grup WhatsApp dalam pembuatan makalah salah satu mata kuliah di kelas IP 4A mengenai pendefinisian masalah informasi. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa salah satu mahasiswa bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut mengenai topik permasalahan yang belum dipahami. Kemudian, dosen menjelaskan kembali topik permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut adalah bentuk implementasi dari tahapan definisi tugas. Pertanyaan kedua mengenai strategi pencarian informasi. Strategi pencarian informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung
dalam menentukan dan memilih sumber pencarian informasi yang sesuai dengan topik permasalahan. Jawaban dari informan pertama, memaksimalkan pencarian dengan kata kunci topik yang dicari. Jawaban informan kedua, dengan mencari jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Jawaban informan ketiga, menggunakan media sosial yang terpercaya, tetapi jika masih tidak yakin dapat melihat di website atau situs asli seperti mencari informasi tentang PPKM Kota Mojokerto melalui Instagram Humas Kota Mojokerto. Jawaban informan yang keempat, mengamati sekitar. Jawaban informan kelima, menentukan sumber literatur yang akan digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informan mengimplementasikan strategi pencarian informasi dengan memilih kata kunci yang tepat untuk pencarian informasi. Selain itu, informan juga memilih media sosial atau sumber pencarian informasi dan memilih sumber literatur yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dari dokumentasi yang diperoleh dapat dilihat dari gambar di atas bahwa mahasiswa menggunakan kata kunci dalam pencarian informasi. Hal ini dilakukan untuk mempersempit jangkauan informasi agar memperoleh informasi yang tepat secara cepat. Pertanyaan yang ketiga mengenai lokasi dan akses. Lokasi dan akses yang dimaksud adalah bagaimana mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menemukan informasi dalam sumber. Jawaban informan pertama dengan menggunakan teknik membaca cepat. Jawaban informan kedua dengan menulis kata kunci di Google. Jawaban informan ketiga dengan menggunakan Google Scholar atau Google, tetapi jika tidak ada biasanya menambahi tanda plus atau mencari dengan kata kunci bahasa Inggris untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jawaban informan keempat, mencari lewat jurnal atau artikel. Jawaban informan ketiga dengan menggunakan referensi dari Google, web atau YouTube. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan menemukan informasi dalam sumber melalui penggunaan kata kunci saat melakukan pencarian sumber pada berbagai referensi, seperti mencari artikel dan jurnal di Google Scholar. Sumber informasi dapat juga diperoleh dengan teknik membaca cepat. Lalu saya juga menyertakan contoh menemukan sebuah informasi melalui Google dengan menggunakan kata kunci yang tepat. Contohnya adalah menggunakan kata kunci pengertian penerbitan. Lalu Google akan memunculkan halaman-halaman atau artikel yang memuat tentang pengertian penerbitan. Pertanyaan ketiga mengenai penggunaan informasi. Penggunaan informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menangani informasi yang sudah diperoleh. Jawaban informan pertama, merangkum informasi yang didapat dari berbagai sumber. Jawaban informan kedua, dengan menyunting informasi yang didapat. Jawaban informan ketiga, mencari lebih lanjut terkait informasi tersebut apakah benar adanya. Jawaban informan keempat, memparafrase terlebih dahulu. Jawaban informan kelima, memilih poin penting informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa informan menangani informasi yang sudah diperoleh dengan cara merangkum atau memilih informasi penting dari berbagai sumber, kemudian disusun dengan bahasa sendiri. Pertanyaan kelima mengenai sintesis. Sintesis yang dimaksud adalah bagaimana cara mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengatur informasi dari banyak sumber dan mempresentasikan sumber informasi tersebut. Jawaban informan pertama, menyusun informasi dengan bahasa sendiri. Jawaban informan kedua, dengan memilah sumber yang menurut saya paling tepat untuk digunakan. Jawaban informan ketiga, menyeleksi informasi tersebut. Jawaban informan keempat, memilih sumber yang sesuai dengan rumusan masalah. Jawaban informan kelima, menyusun informasi yang dibutuhkan ke dalam media yang sesuai. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informan mengatur informasi dari banyak sumber dan mempresentasikan sumber informasi dengan menyeleksi dan kembali informasi yang relevan. Informasi yang sudah dipilih dapat dipresentasikan melalui media yang tepat.
Media yang dapat digunakan seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Contoh dari sintesis dapat dilihat di gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan informasi yang telah dirangkum oleh informan kemudian disusun menggunakan media Microsoft Word. Pertanyaan ke-6 mengenai evaluasi. Evaluasi yang dimaksud adalah bagaimana mahasiswa kelas IP 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengevaluasi hasil dan proses dalam penyelesaian tugas pembuatan makalah. Jawaban informan pertama, saat informasi kurang memberikan dampak bagi aktivitas saya berarti sumbernya kurang banyak. Jawaban informan kedua, dengan membaca ulang isi makalah. Jawaban informan ketiga, dengan memahami kembali informasi apakah sesuai dengan fakta yang ada. Jawaban informan keempat, memperbaikinya jika dirasa ada materi yang kurang. Jawaban informan kelima, melihat kembali makalah yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informan mengevaluasi hasil dan proses dalam penyelesaian tugas pembuatan makalah dengan cara mengulas kembali materi yang telah dibuat. Apabila terdapat kekurangan maka diperbaiki. Jika pada pembahasan kelompok, tahap evaluasi dapat dilakukan dengan mendiskusikan materi yang telah dibuat dengan anggota kelompok. Dapat dilihat seperti gambar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi tahapan model literasi diksi kepada mahasiswa dalam pembuatan makalah sudah berjalan dengan baik, tepat, dan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari mahasiswa dapat mendefinisikan masalah dan kebutuhan informasi yang dihadapi. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui cara menentukan sumber informasi. Selanjutnya, mahasiswa dapat menemukan sumber informasi yang terpilih. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengolah informasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengatur informasi dari berbagai sumber meskipun belum menyebutkan cara mempresentasikannya. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui cara mengevaluasi informasi yang telah dikerjakan. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dapat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.